dunia mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, kita mengalami kemerdekaan, saudaraku. Ada amin? Nah, tetapi dalam kita menjalankan kehidupan bangsa ini, saudaraku, apakah sudah betul-betul merdeka atau belum, saudara? Itu tergantung, saudaraku ya. Tapi kita bersyukur hari ini, ya, kita melihat pemerintahan kita hari ini, bagaimana bangsa kita sudah mulai tidak bisa didikte oleh bangsa-bangsa lain, saudara. Ya, kita bangga, kita mempunyai presiden yang takut akan Tuhan, sangat luar biasa. Kita lihat nikel, segala hasil bumi, presiden berkata tidak boleh diimport, diekspor bahan-bahan mentah. Ya, semuanya kita kelola. Kalau kamu mau pakai nikel kita, lu boleh datang ke Indonesia, bangun pabrik. Amin. Sehingga tenaga kerja kita banyak dan keuntungan kita sangat-sangat besar, sangat luar biasa. Freeport sudah 51% diambil oleh bangsa kita, saudara. Ada amin. Nah, kita percaya kalau lewat dari pengamat politik berkata tahun 2045 kita akan menjadi suatu negara yang sangat luar biasa. Kita berdiri di atas bangsa kita sendiri. Saya sekarang 58, tahun 45 mungkin 80-an. Puji Tuhan, mungkin saya bisa menikmati, Anda juga bisa menikmati. Ada amin? Di mana tahun emas katanya, saudara ya. Indonesia benar-benar mengalami kemerdekaan dengan tidak ada lagi eksekusi, banyak persekusi waktu orang-orang percaya bangun gereja, amin, ibadah, nggak ada yang larang lagi, keadilan sosial, semuanya merata dari Sabang sampai Merauke. Kita benar-benar mengalami kemerdekaan, saudara. Nah, siang hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena kebenaran firman itu yang akan memerdekakan Anda dan saya. Amin. Nah, kita lihat, saudaraku, apa yang Tuhan mau untuk kita betul-betul mengalami kemerdekaan, kemenangan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, kita coba buka firman Tuhan di saudara. Contekannya di sini, saudara. Apa-apa, saudara, kalangan sendiri ya. Saya enggak diketik, saudara. Ini sangat penting, saudara. Ya. Kenapa? Karena hal yang saya mau sampaikan ini saya alami, kita alami dalam kehidupan Anda dan saya. Kebenaran firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 37, coba. Bahwa kemenangan, saudara, itu hanya di dalam Yesus, saudara. Ya. Roma 8 ayat 37, bagaimana dengan kematian Tuhan Yesus kita di kayu salib, saudaraku ya, di mana kemenangan ada di dalam Tuhan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Amin. Dia telah mengasihi kita, Dia mati di kayu salib, Dia kekalahan kita diambil kembali, diberikan kepada Anda dan saya. Ya. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 57, bahwa kemenangan itu, saudaraku, sudah diberikan kepada Anda dan saya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Dan kemenangan ini, saudaraku ya, ini bukan sifat sementara. 2 Korintus 2 ayat 14. Ya. 2 Korintus 2 ayat 14. Tapi syukur bagi Allah yang telah dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Amin. Berarti kemenangan ini, saudara, dalam hidup kita itu sampai selama-lamanya. Dengan merantar kami, Ia menyebarkan kalau pengenalan Dia di mana-mana. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan itu, saudaraku ya, itu sudah pasti. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi kekalahan itu suatu keputusan. Amin, mulai seru, saudara ya. Kekalahan itu suatu keputusan, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, saudaraku,
secara de jure saudara, secara roh, ya, itu kemenangan itu udah bagian kita. Tetapi secara de facto, dalam kita menjalankan kehidupan Anda dan saya, nah ini dipertanyakan, Anda dan saya kita berjawab sendiri. Apakah kita mengalami kemenangan atau justru sebaliknya dalam kehidupan kita mengalami kekalahan, saudaraku. Nah, saya mulai koreksi saya pribadi, saudaraku. Waktu saya memperfirman Tuhan, saudaraku ya. Kenapa? Sering kali saya hadapi kekalahan dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Dan saya mulai selidiki apa penyebabnya sehingga saya mengalami kekalahan dalam kehidupan saya. Amin. Secara jujur bangsa kita, saudara, begitu juga. Udah mengalami kemenangan diakui bangsa-bangsa lain. Tetapi di dalam secara de facto dalam kehidupan berbangsa kita, apakah sudah merdeka? Kita lihat hari-hari ini keadilan di mana-mana. Orang gereja dibakar, dilarang, dieksekusi lagi, ibadah disuruh bubar, saudara. Kemerdekaan untuk berserikat itu enggak ada sama sekali. Tapi kita percaya ketika kita menyadari ini, saudaraku, dalam kita menjalankan kehidupan kita, kita mau supaya isi hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita betul-betul mengalami kemenangan. Bukan hanya secara roh, tapi secara jiwa kita hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan, hari lepas hari. Inilah rencana Tuhan, inilah isi hati Tuhan, saudara. Amin. Tetapi di Efesus berkata bahwa musuh kita, saudaraku, itu bukan darah dan daging, yaitu roh-roh jahat, penguasa-penguasa kegelapan, dan iblis segala entek-anteknya, saudaraku. Dia selalu untuk berusaha menggagalkan, saudaraku, perjalanan hidup kalau kita menuju dalam kehidupan kita sebagai seorang pemenang. Berbagai cara dia coba menggagalkan hal seperti ini, saudara. Nah, kalau kita tidak tahu hari ini, saudaraku, kita akan hidup dalam kekalahan demi kekalahan. Amin. Nah, kita belajar hari ini. Apa saja yang menghambat, yang menghalangi kita untuk mengalami kemenangan. Padahal kemenangan itu bagian dari kehidupan kita. Karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu, saudaraku. Akhirnya apa? Kita hidup kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan kita. Banyak kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan tidak sedikit gereja yang menyalahkan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena kita nggak ngerti, kan kita nggak tahu, saudara. Nah, kita belajar hari ini, saudaraku. Nah, Amsal, saudaraku ya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengandalkan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saya kasih perikop mengendalikan diri. Ini penting, saudara. Kenapa? Dalam kehidupan saya pribadi secara hari lepas hari, saudaraku, kadang kita sulit untuk kita mengendalikan diri. Kita mengontrol atau menguasai diri kita, saudara. Akhirnya apa? Kita terjebak dengan tipu muslihat daripada kuasa kegelapan. Amin. Nah, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ayat ini berkata, saudaraku ya, dulu di bangsa Israel, umpamanya ada satu daerah, umpamanya kita ambil daerah umpamanya Jelambar, saudara ya, itu ya di tengah perkampungan itu semuanya dikelas dengan tembok-tembok, saudara, tembok-tembok, hanya satu pintu, saudara. Kenapa? Karena kalau adalah musuh untuk menyerang daerah situ, saudaraku, sehingga kita ada pertahanan, musuh tidak mudah untuk masuk, saudara. Tembok yang roboh, kalau temboknya roboh, saudaraku, di mana musuh gampang untuk masuk, untuk menyerang kita, saudaraku. Begitu juga kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, saudaraku, musuh akan datang untuk menyerang, mengambil kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada Anda dan saya. Ya. Tapi terbalik, saudaraku, di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat ini berkata, kalau Anda dan saya
kita bisa menguasai diri kita, saudaraku. Dan kita akan dapat untuk mengendalikan hidup kita, saudara. Seringkali saudara, bukan Tuhan yang menyebabkan kekalahan kita. Tetapi seringkali diri kita sendiri. Musuh yang terbesar bagi kita siapa, saudara? Diri kita sendiri, saudara. Betul? Setuju nggak, saudara? Setuju ya? Nah, kita tidak bisa menguasai diri kita, tapi kita masih belajar bagaimana menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita, saudaraku. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, saudaraku, untuk tidak melakukan sesuatu kepada kita, saudaraku. Yang bisa kita lakukan yaitu mengendalikan diri kita. Termasuk saudara, orang yang tidur sama kita, seranjang dengan kita, saudara. Seperti istri saya, atau mertua, orang tua, anak-anak, bahkan orang-orang lain, teman-teman bisnis kita, saudara. Kita nggak bisa larang mereka untuk melakukan sesuatu kepada kita. Tapi yang bisa kita lakukan itu kita mengendalikan diri kita, saudara. Ada amin? Nah, apa yang mesti kita kendalikan? Yang pertama, saudaraku, yaitu perkataan kita, saudaraku. Perkataan kita. Yakobus 3 ayat 4 dan 5. Ini penting, saudara ya. Kenapa, saudaraku? Ini berdasarkan pengalaman hidup, saudaraku. Ya, saya, Anda, semua kita tahu hal ini. Kadang-kadang, oh kenapa ya? Oh ternyata saya tidak bisa mengendalikan perkataan saya. Dan lihatlah saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat mengendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5. Demikian juga lidah maupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegang perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, saudara, lidah diumpama seperti jurumudi, saudaraku. Itu kapal yang besar, saudaraku. Itu hanya dikuasai oleh yang baling-baling. Ya. Begitu dia bilang lidah, saudara. Orang yang menggemakan, terus tadi, jadi mati hidup kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakan akan mendapat akibatnya, saudara. Ya. Nah, saya belajar dalam apa? Oh ya, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, saudaraku, hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Jaga perkataan kita. Nah, seringkali, saudaraku, ini saya alami secara pribadi, saudara. Kadang-kadang saya sama istri saya, saudara, ya kita baik-baik, saudara. Iya, waduh luar biasa. Baik-baik, tiba-tiba saya bilang, Ma, masakin super mie dong. Masakin super mie sudah selesai, saya makan super mie. Ternyata agak keras, saudara, karena terlalu cepat. Oh, saya mulai mengatakan, kamu kok masak super mie keras seperti ini, lu setengah hati. Lu kan menikah sama gua sudah 27 tahun, masa gak tahu laki lu mau makan super mie yang lembek, karena gigi palsu. Ya, saudaraku. Dan dia juga bilang, enggak tahu diri, udah dimasakin bukan berterima kasih. Akhirnya apa? Hal yang baik menjadi hal yang tidak baik, saudara. Begitu dia dalam keluarga dan perkataan kita umpamanya. Anak-anak kita, saudaraku. Saya belajar hal ini. Sebetulnya saya mengencourage mereka untuk mereka bersemangat. Tetapi kata-kata saya, saudaraku, itu mereka tidak mengerti, saudaraku. Kita sering banding-bandingkan dengan anak orang lain. Kamu kok nggak seperti dia itu? Lihat dia dulu. Bagi kita oke, kita seperti encourage dia, saudara. Tapi dia nangkap salah, saudara.
Akhirnya apa? Sekali tuduhan demi tuduhan. Kata-kata kita bisa menjatuhkan dia. Dan kata-kata kita juga bisa membanggakan orang lain. Ada yang lain? Nah, kita Filemon 1:6 kata begini. Kita mesti mengakui, saudaraku, hal-hal yang baik dan benar mengenai siapa kita di dalam Kristus, saudaraku. Amin. Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kita mulai perkatakan hal-hal yang baik, saudaraku. Jangan kebun binatang kita pindah ke rumah, saudaraku. Hari ini, saudaraku, lagi ramai di TV. Seorang akademisi, saudara. Bagaimana dia menjelek-jelekkan presiden kita, saudara. Hanya apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan perkataannya, saudara. Amin. Amin. Saya nggak tahu. Hari ini lagi proses. Gara-gara perkataan dia, badan binasa, saudaraku. Mulutmu adalah harimaumu. Amin. Jadi hari ini, saudaraku, yang pertama, mungkin singkat, saudaraku. Kita mesti jaga, kendalikan perkataan kita, saudara. Kenapa? Karena perkataan kita itu adalah ada kuasa di dalam Tuhan Yesus. Seringkali saya dengar ada teman bisnis, aduh, wasi lo, bersih lo, gitu, ansepi lo, mati lo, gitu. Gimana nih gitu tuh, ya. Ya, sering kita jumpain, saudara. Bahkan orang yang kaya hari ini pun juga ngomong yang sama, saudara. Saya bilang hati-hati lo, lu perkataan lo ada doa lo. Kamu segala uang kamu gitu banyak kamu bilang seperti ini. Amin. Nah, jaga perkataan kita. Mulai, saudara. Ya, suami-suami mulai jaga perkataan. Amin. Saya tuh kan dulu bilang, men, kamu kok nggak seperti si A sih, istri si A. Wah, dia begitu, begini, gini. Kata Mary, lu kawin aja sama dia. Ya, saudaraku, ya. Kadang-kadang perkataan kita nggak tahu kita merendahkan pasangan kita. Ya, dan ada iya enggak? Ada iya enggak? Betul. Ngaku. Betul. Saya mau sadar, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang saya merendahkan istri saya banding-banding dengan orang lain. Saya merendahkan anak-anak saya, saudaraku. Saya tidak yakin bahwa Tuhan itu ada dan sanggup membawa mereka untuk naik, tidak pernah turun, saudara. Itulah kesalahan kita, saudara. Kenapa? Karena kita tidak menyatakan perkataan kita, saudara. Jaga perkataan kita, saudara. Amin. Dan yang kedua, perasaan, saudara. Perasaan. Kita mesti mengendalikan perasaan kita, saudara. Banyak orang kehilangan hal yang baik dalam hidupnya yang disiapkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan perasaannya, saudara. Ada orang yang emosi, saudara. Temperatur, saudara. Banyak hubungannya rusak karena tidak bisa mengendalikan emosinya, saudara. Amin. Hari-hari ini, saudaraku, banyak sekali kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, saudara. Apalagi kita di dalam tekanan, saudaraku. Di dalam masalah, dalam himpitan, saudaraku. Orang bercerita sedikit aja udah bilang, oh dia tuh ngatain saya, saudara. Amin. Sehingga emosi sudah meledak-meledak, saudaraku. Ini saya alami dalam kehidupan secara pribadi, saudaraku. Bukan kepada objek yang kita marahin, saudaraku. Saya lagi cuci mobil, saudara. Panjang karena selangnya panjang, saudaraku. Dia nyangkut, saudara. Saya gitu nyangkut. Kadang belipat lagi saya betulin, saudara. Saya gitu, belum dibuka kerannya. Saya marah sama selang, saudara. Saya bilang, tidak tahu diri. Selang tidak tahu diri. Begini-gini, Allah kita marah-marah. Nah, saudaraku, bukan objeknya yang masalah. Masalahnya kita. Ketika kita emosi, kita marah. Seperti tembok yang roboh, kita akan dimasukin, saudara. Kita mudah diserang, saudara. Kita mudah diserang dan seharian itu, saudaraku, kita nggak enjoy. Saudara. Ini pengalaman ya, pengalaman. Kita mesti mengendalikan perasaan kita, saudara.
Ada amin? Perasaan kita. Kenapa saudaraku saya mau katakan ini saudaraku? Kita lihat contoh Nabi Elia saudara. Nabi Elia sangat luar biasa. Tapi ketika dia habis membunuh Baal, menghancurkan Baal, dia Isabel berkata membunuh dia, dia lari kabur saudara. Akhirnya dia putus asa, dia bilang seperti ini, Tuhan cabut nyawa saya. Dia punya perasaan bahwa dia sendiri saudaraku. Padahal Tuhan katakan ada 7.000 orang yang aku persiapkan tidak bisa menyembah berhala saudara. Amin. Dia punya perasaan. Jangan pakai perasaan. Perasaan kita kebanyakan yang menipu saudara. Hari ini saudaraku ya, banyak sekali kita hidup di dalam kepahitan, di tangan kekecewaan. Karena apa saudara? Karena tidak bisa mengendalikan perasaan kita yang terlalu sensitif saudara. Ada amin? Mari saudara, kita mesti mengendalikan perasaan kita saudara. Jangan mudah tersinggung saudara. Ya, di gereja gara-gara enggak disalami Pak Bagus saudaraku ya. Ya, Pak Bagus sering kalau ngomong sama orang, ini terjadi saudara. Oh orang umpamanya orang dia bilang, oh orang-orang yang punya uang, bisa diajak ngomong, disalami, doain. Tidak, aku dicuekin. Mulai perasaannya ngaun. Ini tujuan daripada kuasa kegelapan saudara. Jadi kenapa? Dia membuat perasaan kita saudaraku, merasa kita itu begini, akhirnya apa? Kita kecewa, kita pahit hati, kita sakit hati saudaraku. Kita iri hati saudaraku. Sehingga apa saudaraku? Hal-hal yang baik yang Tuhan persiapkan kepada kita, akhirnya kita gagal untuk kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Tetangga beli mobil, mulai perasaan, ini pasti korupsi lah. Dia kerja apa sih? Cuma begitu-begitu kok beli mobil. Jangan-jangan dia, pasti kredit lah sekarang mah 5 juta tuh. Jangan iri dengan orang beli mobil. So. Kita bersyukur. Suatu saat saya ketemu di jalan, saya bisa ikut dia pulang. Amin. Tetangga beli kulkas, bersyukur. Jangan, ya saya bersyukur kenapa? Waktu saya nggak ada es batu, saya bisa minta es batu sama dia. Betul. Hari ini banyak orang saudaraku tidak suka kalau lihat orang itu berhasil. Ini yakin jujur saya juga mulai renungkan. Karakter daripada manusia memang seperti ini. Kemarin kalau saya sharing sama Pak Bagus, iya. Enggak gampang saudara. Apalagi kita melihat saudaraku musuh kita sangat bisa mereka berhasil. Manusia paling sering lihat orang punya masalah, orang bangkrut, orang sakit, baru itu paling sering senang saudara. Apalagi musuh kita saudara. Betul nggak saudara? Nah untuk menghilang perasaan ini kan sama bagus, enggak gampang. Hanya satu saudara, kebenaran dari firman Tuhan yang memampukan kita lewat anugerah Tuhan. Sehingga kita senang kalau orang-orang diberkati. Kita bergembira kalau ada orang-orang itu mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Inilah isi hati Tuhan saudaraku. Mari kita mengendalikan perasaan kita. Jangan terlalu sensi saudara. Apalagi bahasa sekarang apa namanya? Apa re? Baper. Baper apa sih baper? Baper. Ya, baper saudara. Apalagi hubungan kita sebagai suami istri saudara. Hargai perasaan istri kita. Amin. Pertama, perkataan kita. Yang kedua, perasaan saudara. Ya. Dan yang ketiga saudara. Saya ingat saudaraku, mengenai perkataan tadi saudara. Saya waktu bahas firman Tuhan ini malam-malam sekitar jam 12 saudara. Ada sebuah pujian bilang seperti malam kenapa? Memang lidah tak bertulang. Betul lah. Roh Kudus bilang begini, kalau kamu punya tulang, kamu mau ngomong gimana? Betul nggak saudara? Coba dibilang kalau tunjuk kamu nggak ada tulang, gimana kamu ngupil? Gua ketawa sendiri saudara. Roh Kudus itu, Mary gak tahu mungkin dia waktu itu. Gue ketawa sendiri saudara. Roh Kudus bilang, kalau lidah kamu punya tulang bagaimana kamu ngomong? Benar juga gue ketawa. Tapi kata Roh Kudus, kalau
Dalam hati saya, kalau telunjuk kamu nggak ada tulang, gimana kamu ngupu ya? Amin. Anda tahu nggak ini apa, saudara? Ada yang tahu nggak ini? Ini di kita kan pun ada sini. Hah? Tahu nggak apa? Ibu ingat tahu nggak? Ini, udah kuliah semester master 2. Apa ini? Enggak tahu? Nah, ini namanya perosotan ingus, saudara. Hanya kira itu dah. Kalau ingus kita kalau perosotan ingus ya, semua orang ada di sana. Saya pikir-pikir benar Tuhan, kalau saya tunjuk saya nggak ada tulang, gimana saya mau ngupil? Kadang-kadang Roh Kudus itu dia bisa bercanda, itu Tuhan sangat luar biasa. Ya, jangan tegang sama Bapak, sama Tuhan. Dia bercanda. Nah paginya ketika jam 6 bangun kita nyembah Tuhan. Nah kita bisa nangis seperti anak kecil, saudara. Kenapa? Saya rasakan kebaikan Tuhan, saudara. Dalam kehidupan saya, anak-anak, segala sesuatunya. Kita nggak tahan, saudara. Wah, seperti anak kecil, saudara. Itulah indah kita di dalam Tuhan. Ya, kita bisa menikmati kebahagiaan, kita menikmati Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, kadang-kadang di motor juga kita bisa nangis, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Kita nikmati Tuhan, saudaraku. Maka tadi pujian tadi itu belas kasihan, saudara. Nah, ini salah, kita salah pengertian. Kalau belas kasihan itu umpamanya ada anak tetangga, saudara. Atau ada orang lain seperti ada satu di sebelah rumah saya, saudara. Nah, kadang-kadang saya ada karena belas kasihan, ada kasih dia apa umpamanya kayak sembako dan uang, hanya belas kasihan. Saya senang suka, saudara. Tapi kasih beda, saudara. Anak saya itu saya kasih, saudara. Tidak ada sedetik pun saya melewatkan mereka. Betul? Saya selalu ada bagi mereka, mencukupi mereka, melihat mereka, memelihara, mengerti, menyadari segala kehidupan mereka secara mendetail. Itu namanya kasih, saudara. Betul? Jangan meminta balas, kita minta kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada 24 jam menemani Anda. Dia selalu ada, saudaraku. Bahkan orang yang kita kasihi, orang tua, mereka tidak selama 24 jam memperhatikan Anda dan saya. Tapi Tuhan berkata bahwa 24 jam tidak ada sedetik pun waktu dia melewatkan Anda dan saya. Itulah kasih, saudara. Datu cinta itu ada di jiwa, saudara. Saya pernah katakan. Tetapi kasih itu adalah keputusan. Amin. Makanya ketika dipersatukan di dalam Tuhan, aku mengasihi kamu Mary, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Itu satu keputusan di dalam diri saya untuk mengambil Mary, apapun keadaan dia, aku tetap mengasihi dia. Begitu juga Tuhan terhadap Anda dan saya. Apapun hari ini ketika Anda jatuh, dia mengasihi Anda. Ketika Anda gagal, dia mengasihi Anda. Itulah Allah kita sangat luar biasa. Enggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih daripada Tuhan. Amin. Dan sangat luar biasanya. Kalau anak saya sudah datang ke rumah saya, umpamanya begini, Pak, minta minumnya. Pak, minta es krimnya. Gua getok lu. Lu kayak anak tetangga lu. Tapi kalau anak tetangga ke rumah saya, buka ke saya, ambil, kurang ajar lu. Betul nggak? Itu loh Bapak dan anak. Alkitab katakan apa yang Bapak miliki adalah anak yang memiliki Anda dan saya. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Banyak kita tidak mengerti hal ini, saudara. Kemarin saya lagi ada video call sama adik-adik saya. Adik saya satu, saudaraku. Dia gereja satu ini. Dia pindah lagi gereja ini karena banyak mujizat, banyak nubuat, banyak segala sesuatu, saudara. Dia menceritakan ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa memberkati orang, dan segala sesuatu. Sangat menyedihkan. Saya katakan, kamu baca di Efesus. Rasul Paulus tidak berdoa supaya kamu itu diberkati Tuhan, kamu itu dilindungi Tuhan, tidak. Rasul Paulus berdoa supaya apa? Supaya mata hati kita terang. Supaya kita tahu pengharapan apa dalam panggilan sebagai orang percaya. Dengan kata lain, Paulus berdoa, hai Tuhan, ingatkan gerejaku, siapa diri mereka, apa yang mereka miliki dalam Kristus, dan apa rencanaku atas hidup mereka.
Ingatkan pada gerejaku bahwa kasihku melimpah. Panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasihku kepada mereka. Ingatkan, kasih tahu mereka. Ini Rasul Paulus doakan, saudara. Kita tidak tahu apa yang kita telah terima dan bagaimana kita mempergunakan. Hanya ini saja, saudara. Kalau kita tahu siapa kita, aku kasih tahu adik saya, kalau kamu tahu siapa kamu, mujizat itu hanya tanda. Karunia itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau kamu tahu siapa kamu, apa yang pendeta itu lakukan, kamu juga bisa lakukan. Alkitab terkatakan pengurapan Allah telah mengurapin kita, saudaraku. Kita nggak usah datang kemana-mana untuk minta diurapin oleh pendeta. Ini suatu pengertian kita di dalam Tuhan, saudara. Kita sering salah dalam hal ini. Di mana ada mujizat, ada KKF, di mana ada pengurapan, kita yang paling dulu di depan. Dan yang anehnya, orangnya itu melulu. Masa baru didoain jatuh, besok dia lagi jatuh, dia lagi. Kapan lu pulihnya? Kapan kamu sadarnya? Betul nggak? Saya sudah senang kalau dia orang cucuk nggak jatuh, dorong dikit sampai dia jatuh, saudara. Kalau enggak jangan gosok gigi seminggu. Habis itu ngomong, wah langsung dia jatuh, pasti. Percaya deh. Betul nggak, saudara? Kalau orang tuh belum jatuh rasanya pengurapan saya itu belum hebat. Itu suatu kekeliruan, saudara. Kalau kita sadar kita udah diurap itu, kita mau duduk di pojok ujung manapun, kita tahu, saudaraku, keberadaan kita. Banyak kita hari ini gereja tidak tahu pribadi kita, siapa kita di dalam Kristus. Dan apa yang kita miliki di dalam diri dan apa rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga dalam kehidupan kita, kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Saudara. Bukan dari pihak Tuhan, tapi sering kali diri kita sendiri. Nah, saudara, ya, belajar. Saya mulai mengerti, Pak Bagus, yuk kita mulai berjalan dalam ini, saudara. Dan kita lihat, saudaraku, ternyata sangat luar biasa. Amin. Nah, terus lagi, saudara, apalagi? Pikiran. Pikiran. Ada 4 aja, saudara, ini sebenarnya banyak. Ada pikiran kita. Hari ini, saudaraku, orang banyak takut menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena salah berpikir. Ya. Kita lihat kenyataan apa yang kita hadapi, saudaraku. Kita mulai berpikir, aduh gimana ya, saudaraku. Ya, Pak Bagus sering menyampaikan firman ini. Waktu DPA di sini juga. Pikiran kita yang diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan itu musuh iman, akan menghancurkan iman kita. Coba kita 1 Yohanes 4 ayat 16. Agak di luar konteks, saudara, tapi ini ada hubungan, saudara. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jujur, saudara. Kita lihat hari ini, saudara. Gereja Tuhan, saudara. Sibuk dengan apa yang dilakukan untuk dekat dengan Tuhan. Betul nggak, saudara? Oh, saya masih melayani di gereja. Supaya apa? Supaya saya dekat dengan Tuhan. Saya banyak doa puasa. Supaya apa? Supaya saya dicap menjadi orang yang rohani dan semakin dekat dengan Tuhan. Amen. Oh, saya masih ke gereja dan sebagainya, saudaraku. Tujuannya apa? Supaya dekat dengan Tuhan. Betul? Sering kali saya dulu seperti ini, saudara. Dan saya mau kasih tahu, saudaraku, bukan aktivitas saya yang salah, tapi pikiran kita dalam mengenal kebenaran ini yang salah, saudaraku. Amin. Alkitab katakan, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Allah di dalam kita dan kita, Allah di dalam kita. Sekarang saya mau tanya, seberapa dekatnya kita dengan dia kalau dia di dalam kita, saudara? Jadi kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berdoa, kalau kita pergi ke gereja dengan kesadaran penuh, saudara,
Bahwa Yesus ada di dalam kita bukan supaya, tapi karena aku sudah diberkati, karena aku sudah mengalami kebaikan Tuhan. Hari Minggu saya masih pergi ke gereja, ucapan syukur kepada Dia, memujinya, menyembah Dia. Betul? Bukan supaya aku kerja supaya aku diberkati. Itu salah konsep. Pikiran ini saudara yang menghantu kita ke gereja Tuhan. Kita penuh kesadaran apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan supaya tapi karena aku sudah dikasih oleh Tuhan, maka aku mesti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada amin? Dan pikiran kita sudah. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini, saudara. Nah, kalau secara pikiran kita bingung, saudara. Saya kan manusia. Ini saudara berkata bukan secara fisik kita, secara jiwa kita, saudara. Tetapi di dalam roh Anda saya, kita adalah kekekalan itu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Sampai selama-lamanya. Walaupun hari ini saudara, kehidupan kita saudaraku ya, itu belum mencerminkan kehidupan daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa roh Anda kekal sama seperti Tuhan Yesus saudara. Mungkin hari ini kita masih depresi saudara. Dengan tekanan masalah yang kita hadapi. Tapi saya mau katakan ada roh yang membakar Yesus di dalam hati. Itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Ini sesuatu sangat luar biasa yang kita mesti robah pikiran kita. Pikiran kita hanya dirubah oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Dan ayat selanjutnya 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyap ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mulai renungkan ini saudara. Ketakutan saudara. Itu sangat-sangat Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Ketakutan saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Tetapi kita tidak percaya saudaraku, bahwa Allah yang besar itu, Allah yang mengasihi kita itu saudaraku, tidak sanggup mengatasi atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi saudaraku. Dari ketakutan kita itu saudara, menyatakan apa saudara? Bahwa kesombongan daripada kita. Makanya Tuhan sangat penting dibilang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa? Karena kehidupan ini bukan berbicara mengenai pribadi kita saudara. Berbicara mengenai siapa? Yesus yang di dalam kehidupan Anda dan saya. Seringkali kami bicara seperti itu. Saya mulai mengerti dan menyalami hari ini saudara. Amin. Ternyata selama ini saya sombong. Saya kira masalah saya dapat saya atasi dengan kemampuan saya sendiri, saudara. Amin. Hidup ini bukan bicara mengenai kita, tapi bicara mengenai Yesus yang di dalam kehidupan ini, saudara. Saya pernah katakan, kekristenan itu sangat luar biasa. Allah yang ilahi mengerjakan kehidupan insani Anda dan saya. Wow. Sehingga kita bisa rest. Rest di sini saudara berarti kita nggak kerja apa-apa salah saudara. Kita hanya mempercayakan penuh hidup kita kepada Dia saudara. Amin. Rasul Paulus berkata seperti ini. Aku bekerja lebih giat, lebih keras daripada mereka. Tapi bukan aku, karena kasih karunia yang ada di dalam diri aku. Ketika kasih karunia datang kepada Rasul Paulus, dia berbeda. Dia bekerja lebih keras, dia melayani lebih sungguh-sungguh saudara. Inilah yang Rasul Paulus inginkan. Bukan berarti santai. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, itu bukan seperti kita lagi menantikan kereta atau bus, saudaraku. Oh, datang. Enggak, sebagai pegawai restoran, saudaraku. Ketika orang datang kita langsung buka pintu. Silakan Pak duduk. Ada bisa saya bantu? Oh, ambil. Kalau ada minumannya habis, kita ambil tuangan. Oh, seperti itu, saudara. Amin. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Jadi hari ini, kalau ada ketakutan dalam kehidupan Anda dan saya, berarti kasih Allah yang sempurna itu tidak ada.
Makanya Tuhan marah dengan firman ini. Barang siapa takut itu mengandung hukuman. Karena benar, kamu tuh sombong. Kamu kira kamu hidup kamu itu. Aku ini menghidupkan kehidupan kamu. Akhirnya Kolose berkata, apabila Yesus Kristus itu menghidupkan kehidupan kita, maka dia akan menyatakan kemuliaannya. Banyak kadang-kadang kita, kalau kita mengerti firman itu, makanya yang ada firman di Korintus berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, kamu pikirkan, kamu dengar, itu Allah sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kita pikir, waduh, aku tiba-tiba enggak pikir rumah, tiba-tiba dapat rumah. Oh, mobil, tidak mobil, itu terlalu kecil, saudara. Kalau Anda baca di bawahnya, saudaraku, Allah itu Lord, maka hal-hal yang ilahi itu dia akan ceritakan kepada Anda di dalam menurut kita, saudaraku. Sangat luar biasa. Hal-hal yang ilahi dalam firman Tuhan, dia akan singkapkan kepada Anda dan saya. Termasuk kita mempunyai pikiran daripada Kristus itu sendiri, saudara. Ada amin? Musuh terbesar yang paling tantangan terbesar dalam kehidupan Anda dan saya itu ada di pikiran, saudara. Saya pernah saksikan di sini. Berapa tahun yang lalu, saudara, saya tuh ngambil duit di bank, saudara. Saya udah hitung uang saya mungkin pernah saksikan. Ternyata uang itu ada lebih 5 juta. Setelah saya setor kok ada lebih 5 juta. Saya tahu uang ini dari mana. Uang ini mungkin bank tuh kasih uang lebih, saudara. Ketika saya ambil uang itu, saudara, saya mau kembalikan kepada bank itu. Saya mondar di sini. Di sini peperangannya. Kamu nggak boleh mengambil hak yang bukan milik kamu. Itu adalah orang bank. Bagaimana dia untuk membayar gaji dia berapa dipotong. Satu bilang seperti ini. Itu dari Tuhan. Kamu kan berdoa. Kamu kan minta Tuhan itu kan bukan kesalahan kamu. Ya kamu sekarang lagi butuh duit, itu 5 juta kamu bisa bayar listrik, kamu bisa bayar uang sekolah kamu. Kamu kan berdoa ini dari Tuhan pasti, bukan salah kamu kok. Satu bilang, jangan, itu bukan uang kamu, kembalikan. Apa kamu gak yakin bahwa Tuhan itu akan memberkati kamu? Di sini, saya mondar mandir, mau dikembalin. Kalau saya bawa pulang udah pasti sudah nggak bisa saya kembaliin lagi, karena saya butuh duit. Di sini pertempuran yang paling besar dalam kita orang percaya, saudara. Akhirnya saya ambil keputusan, saya kembalikan uang itu. Amin. Tapi hari ini saya lihat pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan Anda saya. Segala keperluan yang saya perlukan Allah siapi tepat pada waktunya, saudara. Ada amin. Begitu juga suatu saat saya tuh mission trip sama teman di Sukabumi, karena saya tukang jahit di Sukabumi, saudara. Lumayan banyak, ada ratusan kami. Sukabumi itu biasa garis keras, saudaraku. Tapi karena saya punya relasi, kita sering ke sono, kita tahu mereka punya karakter. Akhirnya kita ke sana, kita adakan bakti sosial, kita buka perpustakaan di sana, saudaraku ya. Tiba-tiba waktu pulang, ada sebagian teman langsung pulang dan saya bersama teman saya ke tempat tukang jahit untuk ambil bajunya bawa pulang ke Jakarta, saudara. Sudah sekali jalan. Tiba-tiba seorang dokter, dia marah. Dia sebar kemana-mana, dia bilang, aku bilang punya kepentingan pribadi ke Sukabumi gini. Waduh, luar biasa, saudara. Sehingga orang lapor kepada saya. Wah, secara daging, saudara, ini orang kurang ajar, saudara. Tapi saya pegang ibadah sore, orang lagi ibadah tuh saya bergumul di dalam kantor sekretariat. Saya mau telepon ini orang atau enggak, saya bergumul Tuhan. Tapi saya nggak mampu, kasih kekuatan Tuhan. Untuk apa? Untuk menelpon dia, minta maaf sama dia. Jangan sampai ada kekecewaan, kepahitan dalam teman kita sampai pelayanan. Enggak mau, udah di sini pertempurannya sudah. Di sini bilang udah, kamu telepon aja. Ya minta maaf, apa sih gunanya? Kamu nanti kamu sakit. Di sini bilang itu bukan salah kamu, itu dia memang orangnya seperti itu. Aduh, hajar aja lah. Ya, di sini pertempuran, saudara. Tapi saya nggak mau dikalahkan, saya ambil telepon, saya telepon dia. Saya minta maaf sama dia, saudara. Yang celakanya, saudaraku, dia merasa benar. Enggak apa-apa, saudaraku. Yang penting ketika saya telepon dia, karena saya sudah mendengar kabar yang nggak baik. Ketika saya telepon, saya minta maaf. Damai Allah itu mengalir, saudara. Sampai hari ini hubung saya dengan dia baik, saudara. Amin. Begitu dengan istri siapapun kita, saudara. Jangan merasa kita sebagai imam, kita pertanda istri, minta maaf. Amin. Ketika kita minta maaf, itu damai sejahtera itu mengalir.
Tidak mudah pertempuran di sini, saudara. Pikiran kita mesti kendalikan, saudaraku. Ada amin? Makanya dikatakan firman Tuhan itu adalah yang mengubah jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Benar kuncinya? Satu cerita yang besar, saya pernah katakan di sini, Yohanes Pembaptis, saudaraku. Ya, siapa yang gak kenal dia? Dia orang luar biasa. Dia tahu Yesus siapa, saudaraku. Dia yang baptis Yesus, saudaraku. Dia tahu bahwa dia semakin besar, kita semakin kecil. Dan buka tali kasutnya juga dia nggak layak. Dia tahu Yesus Mesias, sudah. Amin. Padahal dia mengenal di Yesaya bahwa hanya Yesus yang Mesias dapat melakukan hal-hal yang supranatural, saudara. Tapi ketika dia mengalami tekanan, ketika dia di penjara, saudara, apa yang terjadi? Dia meragukan siapa Yesus, saudara. Amin. Kenapa? Karena dia punya berpikir, waduh, dia akan mati di tangan Herodes. Dia akan mengalami siksaan, saudara. Tapi ketika Yesus kirim murid kembali, ceritakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Akhirnya seketika Yohanes mengerti, wah, dia baru tahu bahwa Tuhan mengharapkan dia untuk kembali kepada firman Tuhan. Karena firman ini yang menguatkan, meneguhkan dia. Ketika dia mati, saya percaya dia bersuka cita, dia tidak apa penyesalan karena dia tahu Yesus adalah Mesias. Ada amin. Kita sering, saudaraku, ketika kita masalah, kita lagi mengalami tekanan, saudara, kita mau orang datang, betul. Oh, Pak Bagus datang, nangis sama kita. Aduh, benar ya, kamu mesti kuat ya. Aku doain ini, kamu tenang aja lah. Semua Tuhan pegang kendali. Aduh, udah gini, jangka pendek iya, saudaraku. Dalam waktu itu benar, saudaraku. Kita dikuatkan. Tapi ketika Pak Bagus pulang, kita mengalami pertempuran itu sendiri, saudaraku. Enggak bisa Pak Bagus 24 jam jaga Anda. Doa Anda enggak bisa. Kita mesti ngambil tanggung jawab pribadi kita atas hidup Anda dan saya dengan firman Tuhan. Ini yang 24 jam yang selalu ada. Masalah hari ini kita tidak mau. Kita hari Minggu kita ke gereja, hari Senin sampai Sabtu Alkitab kita di atas. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain kita nomor 1, hobi kita, saudaraku, pekerjaan kita dan hal sebagainya. Bukan tidak boleh, saudaraku. Tapi pikiran urusan mengenai rohani, nggak apa-apa lah ada Ibu Inge ini, nggak apa-apa lah ada Pak Bagus ini, ada suami saya, ada istri saya. Kalau saya ada apa-apa, saya tinggal Pak Bagus, gimana ini? Kirim dong firman supaya saya kuat. Enggak bisa. Saya bukan berkata enggak orang datang enggak boleh doain Anda, itu enggak bisa. Kita perlu orang lain doa kita membawa kita kepada kebenaran firman. Tapi mari kita ngambil tanggung jawab pribadi kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman ini akan mengubah pikiran kita, saudara. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Allah mencukupi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tidak peduli situasi apapun, mau COVID ke, mau aman ke, tidak aman ke, mau beras LPG 3 kilo nggak ada, lagi ribut sudah, betul nggak? Nggak peduli, kita aku betul Allah memiliki keperluan hidupku, kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus, sudah. Hari ini saudaraku, gunman saudara paling terpuruk saudara. Tapi saya lihat tangan Tuhan atas usaha saya saudara. Pokoknya ada cuan, kerja. Kita jadi berkat saudara. Ada amin? Amin. Ya. Sangat luar biasa. Yang terakhir saudara. Apa yang mesti kita kendalikan? Keinginan saudara. Keinginan. Saya sering jatuh berbenci saudara. Keinginan. 1 Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi,
ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara. Kadang keinginan bikin saya susah, saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol keinginan kita, saudaraku. Kita udah punya TV, saudaraku, udah 43. Kita ke rumah orang, TV-nya 65 ini. Masa rumah gue segede gini, TV gue 43, saudaraku. Saya mobil orang, umpamanya BMW Mercy, mobil saya kok Glory. Glory, haleluya. Yang mau tutupnya nggak bisa, mesti tendang baru dia biar tutup, saudara. Ya. Karena keinginan-keinginan itu menipu kita, saudara. Kenapa? Kan banyak orang berkata seperti ini. Kebahagiaan itu akan terjadi kepada kita ketika, saudaraku, keinginan-keinginan kita itu dipenuhi dan tercapai. Itulah dunia, saudaraku. Betul nggak? Kalau punya mobil mewah, waduh, bahagia ini. Sekarang tiba pertanyaan, apakah Yesus berbahagia, saudara? Yesus dicaci maki, saudaraku. Dihina, digebukin, dia bahagia tuh. Mau buktinya? Ya ketika dia menyeberangin danau, saudaraku, naik perahu, saudaraku. Ya perahu masa air, dia tidur, saudaraku. Orang bahagia nggak bisa tidur, saudara. Orang nggak bahagia nggak bisa tidur. Ya, dia tidur. Padahal air tuh, ingat, saudaraku, waktu perahu sono tuh nggak seperti sekarang. Ada batasnya, ini bawah enggak, kalau dulu sampai gini, saudara. Ini anak tiap macam, ini begini, nggak ada apa-apa. Yesus tidur sini, berarti air tuh kena dia, saudara. Masuk akal, betul nggak, saudara? Air itu kena dia, tapi dia tidur. Apakah keinginan Tuhan Yesus selalu dipenuhi Bapa? Tidak, saudara. Taman Getsemani, saudara. Ketika keinginan Yesus, aduh, dia udah tahu dia terhindar daripada salib, saudara. Tapi tidak, Bapa tidak. Tapi kalau ada orang punya prinsip pendapat bahwa kalau kebahagiaan itu tercapai apabila keinginan-keinginan terpenuhi, itulah tipu daya dunia. Hari-hari ini, saudara. Kemarin kami diskusi juga nggak bagus. Banyak dunia menawarkan segala sesuatu. Amin. Saya dengar satu bos Google, saudara. Apa lupa saya nama. Dia bilang seperti ini. Kita itu katanya apa? Saya tangkap, saudara. Melayani semua keinginan daripada konsumer, nggak peduli. Ya, pokoknya konsumer tuh enjoy segala macam disediakan. Memang hari ini kita lihat semuanya anda untuk kesenangan secara pribadi, saudara. Membuat kita berbahagia. Mau baik buruk tuh terserah, nggak peduli, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, kita masih mengendalikan keinginan kita, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan itu adalah keputusan kita di dalam hidup ini. Kadang kita tidak mengerti apa yang kita inginkan. Kadang-kadang yang kita inginkan tidak terbaik buat kita, saudara. Amin. Kehendak Tuhan karena datang kepada kita, kadang-kadang kemasan daripada kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan itu kadang-kadang tidak mengenakan, saudara. Tapi percaya, saudaraku, itu ya yang terbaik buat Anda hari ini, saudara. Amin. Kalau kita sesuatu, kita tinggal di gang, contoh, saudaraku, ya. Gang, kita minta mobil, Tuhan bilang begini, kalau aku kasih kamu mobil, kamu parkir di sono, kamu nggak bisa tidur. Sebentar lagi kamu bilang, ya, saudara. Saya cerita kemarin kunjungin teman sakit, saudara, mengenai uang, saudara. Kenapa? Teman saya satu, saudaraku, nggak punya uang, nggak bisa tidur. Yang satu lagi, saudaraku, orang kaya banyak uang, nggak bisa tidur. Jadi tidur itu bukan masalah, nggak ada uang, nggak ada banyak uang, nggak ada uang, saudara. Kita bercanda, saudara. Ya, ada seorang pengusaha, saudaraku, dia di lantai 3, suatu apartemen yang mewah dan bagus, saudara. Dia banyak uang, kerjanya luar biasa. Dia nggak bisa tidur, saudara. Ya. Kemudian dia lihat di bawah, abang kacang jual kacang itu, aduh tidurnya enak banget ya, tidurnya cuma begini aja, tidur begini. Dia turun, bang, dia beli kacang 10.000, dia kasih 100.000 sama abang. Dia tuh, bang kasih kembalinya buat kamu lah, dia bilang. Tahu apa yang terjadi sama tukang kacang, saudara? Dia ambil duitnya, ditaruh di lemari, nanti ada orang ambil, dibuka lagi, ditaruh kantongnya. Nanti ada orang. Hanya apa? Abang saya di pagi gak bisa tidur.
Abang tuh gara-gara duit tuh nggak bisa tidur. Ya. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. Ya, ini suatu lelucon aja, saudara. Ya. Percaya semua yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan biarkan uang yang menguasai kita, saudara. Jangan biarkan waktu yang mengendalikan kita, saudara. Amin. Kalau kita tidak kendalikan apa yang Tuhan beri dan percaya kepada kita, saudara, kita akan hilang semuanya. Satu titik kita akan berdiri dalam suatu tangisan penyesalan karena kita mengalami kekalahan dalam kehidupan kita, bukan kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada Anda dan saya. Amin. Jangan biarkan uang yang mengendalikan kita, saudara. Kita yang masih mengendalikan uang. Banyak orang berkata seperti ini, cinta uang itu yang salah, saudara. Bukan uangnya, saudaraku. Anda kalau nggak punya uang, saudaraku, bisa semeraut, saudaraku. Ya, banyak gereja hari-hari salah dalam mengenai uang. Kalau Anda punya uang nggak mau, saya mau, kasih saya, saudara. Ya, yang masalahnya jangan kita dikendalikan oleh uang. Dulu saya kerja, saudara. Bos saya ajar anak saya, saudara, anak-anak saya lagi, anak-anaknya pribadi di depan mata saya sendiri. Yung, kamu masih bekerja, cari uang yang banyak. Kepala orang bisa kamu beli. Wah, ini orang benar-benar ngajak anak seperti ini. Benar-benar mesti jaga perasaan, saudara. Begitu. Dan hari ini kita lihat gereja Tuhan seperti itu juga. Uang yang mengendalikan, saudara. Bukan kita yang mengendalikan uang, saudara. Amin. Begitu tuh waktu. Ya kalau untuk baca firman, satu pasal gelisah, tapi TikTok, saudaraku, sampai tangan pegal, udah begini, saudara. Oh, kasih bantal lagi sini, beli steak begini. Itu menipu, saudara. Saya sama istri saya dulu kita berdua, saudara. Kalau ngomong sebelum tidur ngomong bercanda, saudara. Orang bilang ada setan bantal, saudara. Sekarang sibuk dia, gitu. Nggak ada perkataan itu dia senja. Udah, mah, kok kita beda sekarangnya? Kenapa? Kamu sebelah sono, saya sebelah sini TikTok. Ini bukan rahasia umum, saudara. Betul. Makan juga begitu, kadang orang makan sono. Orang mau makan apa? Padahal ngomong segini doang. Anaknya semua sibuk main, gitu. Itulah pada asal keinginan daripada customer itu diikutin aja. Amen. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saudara yang Tuhan mau. Jangan sampai apa yang Tuhan rencanakan kita hidup dalam kemenangan, seringkali yang membuat gagal, kita mengalami kekalahan adalah diri kita sendiri, saudara. Amen. Mari jaga perkataan kita, saudara. Mulai mengatakan hal yang baik. Istri kita, saya bilang, kamu cantik loh, itu enggak? Orang lain bilang, saya bilang cantik, bodo amat. Betul enggak? Yang belum berpasangan juga, ya, mulai perkatakan. Kadang-kadang jangan sampai kita merendahkan pasangan kita, saudara. Ya. Yang kedua, perasaan kita, jangan sensitif, saudara. Amin. Inilah tipu daya pada kuasa kegelapan. Sedikit-sedikit kita marah, kita kecewa, sakit hati, dendam, amarahan, iri hati dan sebagainya. Itu merusak, benar-benar merusak, saudara. Betul? Tadi pagi aku nyiram tanaman, saudaraku. Tante sebelah, saudaraku, dia bilang, Kong, tanaman pohon kamu itu jangan di situ, ganggu saya. Apa urusannya saya depan rumah saya dan pinggir got, saudara, nggak bakalan kena mobil, saudara. Saya bilang begini, nggak apa-apa tante, mobil saya kecil, mobil tante kecil. Oh iya. Dalam hati itu, apa urusan lo? Kata Pak Bagus kemarin kan pulang-pulang pohonnya dipotong-potong. Kalau saya bilang, Pak tolong potong sampai ke bawah. Saya nggak mau lagi pohon ini, belimbing ini banyak ulat bulu, potong semuanya. Kalau enggak, saudaraku, kita berdoa, itu muka tante itu nongol sini. Oh, kurang ajar dia. Apa urusan dia? Mobil dia jalan begitu lebar. Wah, doa sini. Udah kurang ajar tante itu ya. Nah, itu saudara. Kita mengalami kegagalan demi kekalahan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jangan simpan sakit hati, kekecewaan.
pikiran, keinginan, uang, semuanya saudara. Kita mulai mengendalikan. Apalagi hari-hari ini saudara. Ya. Renaldi juga baru dia mau apa, beli motor gede. Saya tuh selalu kasih slogan kepada anak saya. Apa? Yang memikat belum tentu bermanfaat. Teliti dahulu sebelum dibeli, sesuai kemudian tidak ada gunanya. Nah, memikat gede, waduh kalau goceng cewek bisa nempel. Ada manfaatnya enggak? Jangan pukul-pukul, kamu udah menikah, nggak nempel, nggak ada setrum lagi. Saya ingat dulu saudaraku, dari kota kalau ngantar istri Mary belum pacaran tuh, aduh dia kan katanya, nah dingin ya, nempel nyer, aduh, rem dikit, sekarang setrumnya udah hilang. Tapi enggak, itu bercanda saudara. Semakin kita berumur, semakin usia, kita semakin mau dekat saudara. Ini jujur, nggak bisa. Kemana istri ada, suami masih ada. Saya baru yakin hari kan ketika mama saya meninggal, papa saya uring-uringan, kok kayak orang begini ya? Nah, kita menyadari hari ini. Kalau suami istri saling mengasihi, kalau cinta seperti Pak Bagus sama Ibu, semakin kayaknya mau deket-deket, mau berdua terus gimana. Tidurnya kalau satu pisah, rasanya nggak bisa tidur. Pak Yunus alamin nggak Pak ya? Betul nggak? Woi, bener kan? Di mana-mana masih ada jeng ela, aduh, baru bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, susah tidur. Betul nggak? Nah, ini fakta dan kenyataan. Nanti akan alami, betul nggak? Betul. Udah sering berdua, saudara. Ya. Nah itu saudara yang saya mengatakan, kenapa? Kalau kita menyadari hal ini saudaraku, wah kita bisa berbahagia. Ternyata itu keputusan. Saudara. Ketika saya tidak punya uang juga, memang keputusan. Saya marah-marah juga uang gak datang, betul nggak? Kebahagiaan itu, saya nggak perlu ikut seminar. Saya ngambil keputusan sekarang ini. Apapun saya mesti berbahagia. Karena bahagia adalah bagian daripada yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Nggak peduli apapun, saudara. Betul, itu keputusan. Ya. Kalau Anda nggak ambil keputusan, itu keputusan Anda untuk tidak berbahagia. Salah Anda, bukan salah Tuhan. Tapi Alkitab katakan siang hari ini, berbahagialah Anda dan saya. Amin, kita hidup dalam kemenangan. Nah saudara, kita akhiri ya.